Ya, halo Ko Cece. Ya, Iya, halo. sorry, aku panggilnya Ko Cece apa Ko Cece ya? Enak ya? Atau gimana Cece ya? nggak apa-apa. Langsung Cece aja Cece nggak nggak apa apa-apa. ya? Iya. Oke, oke, oke. Takutnya salah sebut karena ini kan agak pelafalannya bisa Oke. macam-macam. Oke, oke. Nah, Ya, oke, halo paling salam thank you. kenal ya. Salam kenal kok. Ini sambil mungkin nunggu teman-teman yang lain juga ya, gue ya. Ah, Iya, nggak apa-apa. oke, oke. Gimana kok kabar? Sehat? Baik-baik. Sehat-sehat di Baik. sana. Aman. Mm-mm. Aman, aman. Mm-mm. Kalau paling Oh, domisili mana? saya di Jakarta kok. Oh, Jakarta. Aku di Kalau Jawa CC di Tengah, mana? Semarang. Jawa Tengahnya? Oh, Semarang. Oke, oke. Trader di Semarang banyak nih kayaknya. Aku Banyak ya. beberapa kali live IG juga domisili di Semarang Iya. gitu. Kau ini ya, apa namanya lebih sering ke arah invest atau trading atau mix kok Seringnya biasanya? lebih ke invest sih ya. Lebih, ya investnya juga nggak jangka panjang banget sih. Ada yang jangka pendek, Hmm, jangka menengah. Cuma jarang yang trading harian atau mingguan gitu jarang sih. oke, oke. Lebih Berarti ke yang kalaupun time-time trading bulanan juga lah lebih kurang ke lebih. swing ya, bulanan Ya, ya. kurang lebih gitu. Oke, oke, oke. Oke, berarti eh artinya lihat ya mix lah ya, lihat fundamental juga, technical juga gitu Ya, ya, kurang betul. lebih secara teknisnya ya. Cuma lebih ke fundamental sih ya. Maksudnya hanya trading swingnya yang fundamentalnya memang cocok aja. Kalau yang gorengan gitu nggak Hmm, ikutan. oke, oke. Jadi ya fundamental filter dulu, baru mungkin Ya, nentuin betul. entry-nya gitu kira-kira ya. Ya, Oke, oke. Nah, eh oke, ini mungkin ya karena udah jam 8 nggak apa sambil mungkin nunggu teman-teman yang lain join. Kita mungkin bisa langsung mulai aja kok ya. Ini. oke, siap. Siap, siap. Oke. Oke. Eh, thank you buat teman-teman semua yang sudah join malam ini. Jadi malam ini kita sangat beruntung bisa kehadiran Ko Cece ya dari IG-nya Kuku Keuangan. Jadi kita sangat beruntung hari ini bisa kehadiran beliau. Eh, Malam ini kita akan membahas mengenai bagaimana intinya bagaimana mengatur keuangan dan uh, bener nggak sih investasi terutama di saham gitu bisa bikin cepat kaya. Nah ini nanti kita akan berbincang-bincang gitu ya, ngobrol sama Coach Cece yang sudah punya pengalaman gitu ya, seperti apa nanti gitu. Nah jadi selamat malam kok. Ini kita teman-teman sudah mulai banyak yang join gitu ya malam ini. Jadi kita mungkin bisa langsung mulai. Semoga Koko bisa ini sharing-sharingnya Oke, apa namanya bisa bermanfaat gitu ya buat teman-teman yang lain juga gitu. Oke, oke. ya, Nah, sama. Saya juga uh, beruntung, Alim. Nggak cuma saya doang yang, hmm, apa, Kak Alim doang yang beruntung. Saya juga beruntung bisa ngobrol bareng sama Pak Alim. oke, Bisa oke, sama-sama thank you, belajar. thank you. Nah, ini karena kan kita temanya hari ini lebih ke sesuatu yang mungkin lebih agak general ya. Kalau kalau saya di Bitrade ini kan lebih mungkin sehari-hari kayaknya lebih ke trading sahamnya gitu ya. Nah, sekarang Hmm. ini buat teman-teman sekalian, jadi ini pengetahuan di luar trading. Trading itu adalah salah satu mungkin metode saja gitu ya. Tapi Ya, bagaimana cara mengatur investasi secara keseluruhan atau mungkin keuangan secara keseluruhan. Nah, ini mungkin Bu Cece yang lebih expert gitu. Nah, jadi uh, mungkin kita langsung mulai ini kalau boleh diceritakan kok kira-kira jadi di IG Koko Keuangan itu apa aja yang dilakukan oleh Ko Cece gitu sehari-harinya gitu. oke. Oke, sebelumnya kita buat teman-teman semua, salam Mm-mm. kenal dulu. Nama saya Cece. Biasa dipanggil Coach Cece, tapi kalau di IG pakai nama Koko Keuangan. Jadi di sana saya sharing tentang pengelolaan keuangan secara umum dan beberapa topik-topik yang spesifik, misalnya kayak investasi atau mungkin juga pengelolaan keuangan rumah tangga dan sejenisnya itu ya. Nah, itu yang di-sharingkan sehari-hari. Jadi ya, kita
baca-baca banyak sumber, lalu kita simpulkan menjadi sebuah konten yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya minat ke sana, pengen kelola uang lebih baik, juga berinvestasi. Nah, kalau kayak di Pak Halim, di Bitrade kan dia spesifik banget ya, lebih ke Hmm, teknik saham gitu. Sedangkan saya memang betul, lebih betul. general ya, lebih Hmm, general belajar tentang kelola uangnya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, misalnya kadang-kadang bahas topik tentang saham, kadang tentang reksadana gitu. Jadi tergantung juga kebutuhan dari teman-teman apa. Begitu paling. oke, oke, baik, baik. Jadi ini Coach Cece lebih banyak mengenai pengelolaan keuangan secara keseluruhan ya. Jadi kalau memang teman-teman Ya, punya betul. penghasilan, sebaiknya itu diapakan gitu kan. Nggak melulu harus investasi itu di saham. Memang ada beberapa produk lain yang tadi sempat disebut oleh Coach Cece gitu ya, ada reksadana macam-macam dan sebagainya. Nah, uh, mungkin ini juga bisa menjawab bagi teman-teman sekalian. Ini kalau misalkan pasar saham lagi nggak bagus gitu ya, lagi bearish, enaknya mau dikemanain? Nah, ini nanti Coach Cece mungkin bisa jawab juga. Ya, Nah, mungkin kalau misalkan ini yang umum ditanyakan ya gue ya dari beberapa teman-teman gitu. Sekarang kalau misalkan ini sekarang kita punya penghasilan gitu, terus kemudian mungkin bagi teman-teman ada yang sebagian belum menikah, sebagian sudah ada yang menikah gitu. Nah, ini gimana ya pembagiannya atau mungkin gimana caranya supaya duit ini beberapa teman-teman bahkan mengeluh kalau pas single kok rasanya duit ini nggak ngumpul-ngumpul padahal gaji juga gede gitu belasan juta gitu tapi kayaknya nggak ngumpul-ngumpul. Nah ini eh, gimana ya sebaiknya supaya mengatasi hal ini supaya kalau pas mau nikah itu benar-benar ada modal gitu yang udah disusun gitu misalkan gitu untuk yang belum nikah ya, oke, oke, oke. atau mungkin untuk yang sudah nikah ini akhirnya bisa tetap bisa menabung gitu di luar walaupun dengan mungkin pengeluaran yang bertambah karena sudah berumah tangga. Nah ini kalau dari Ko Cece seperti apa ya pendapatnya? Oke. Sebenarnya kuncinya itu simple paling. Jadi Hmm, sebenarnya sederhana, kita hanya perlu punya namanya tujuan. Jadi kita hmm. punya goal yang jelas. Jadi contoh nih, tadi kita karyawan single gitu ya, kerja gaji belasan juta, kita kalau nggak punya tujuan, maksudnya kita kerja itu buat apa? Uangnya mau buat apa? Itu biasanya ya akan hilang gitu aja, karena kita nikmatin sehari-hari, ah santailah, tau masih ada gaji bulan depan gitu ya. Nah itu kan karena nggak punya tujuan tuh. Nah, kalau kita mau kumpul dana, kita harus punya tujuan dulu yang spesifik dan jelas. Jadi misalnya kita tujuannya 3 tahun lagi, misalnya mau nikah gitu ya. Kita hitung-hitung-hitung, oh butuh dana 100 juta misalnya. Kita butuh dana 100 juta gitu ya. Nah, dari gaji kita hitung-hitung nih, kira-kira dalam 3 tahun supaya kumpul 100 juta itu harus nyisihin berapa setiap bulan. Nah, jadi kan dengan Hmm, punya tujuan, kita akan punya motivasi lebih daripada kalau nggak punya tujuan. hmm, Nah, dari motivasi itulah akhirnya kita bisa mengupayakan untuk menyisihkan di awal. Nah, teman-teman juga banyak sih yang keliru. Kalau nabung itu dari sisa, biasanya gitu ya. Nah, yang benar justru itu dari di awal. Jadi misalnya gaji kita 10 juta, kita tadi udah hitung ya, budget buat nikah 3 tahun lagi butuh nabung misalnya 3 juta per bulan gitu. Nah, hmm, dari 10 juta langsung kita potong di awal, langsung dipotong di awal 3 juta, berarti kita hanya boleh pakai atau habiskan 7 jutanya aja. 3 jutanya di keep. Jadi udah otomatis kita masukin investasi di mana gitu ya. Itu pasti punya tabungan. hmm, Tapi kalau kita nabungnya dari sisa, iya kalau ada sisa, kalau nggak ada ya bablas habis. Gitu. hmm. Jadi pertama punya tujuannya dulu yang spesifik ya. Jadi tujuannya jangan yang random, jangan cuma aku pengen jadi orang kaya, itu bukan tujuan yang jelas. Kayanya seberapa kaya gitu. Terus kapan tercapainya, kayak tadi mau nikah 3 tahun lagi butuh uangnya 100 juta gitu kan. Nah, udah tahu detailnya, udah mulai sisihkan tiap bulan. Itu udah pasti bisa sih. Maksudnya ada motivasi lebih untuk mengumpulkan itu paling. Oke, oke. Nah, ini mungkin sebagian teman-teman juga ada yang masih bertanya-tanya gitu. Gimana ya merumuskan atau mungkin supaya kita tahu sebenarnya tujuan kita itu apa sih gitu. Karena banyak yang saya temui akhirnya tujuannya ya maunya sih bisa menikmati hidup gitu. Oke, ini kan kayak ngambang gitu ya. Eh, Ya, jadi kalau menentukan tujuan itu baiknya seperti apa ya supaya akhirnya itu benar-benar ada hasilnya gitu. oke. Kalau dari Pertama kita, hmm, ya, kita susun dulu nih. Kita tuh 1, 2, 3 tahun itu mau jadi apa atau mau ngapain. Jadi kita memang hmm, harus ambil waktu buat ibaratnya kayak merenung gitu ya.
Kayak merenung dulu kita kira-kira mau ngapain ya? Ah, saya mau buka bisnis gitu. Oh, saya mau nikah. Oh, saya mau beli mobil. Kan pastilah ada namanya impian-impian gitu pasti ada ya. Nah, kita tinggal filter impian yang realistis dan memang benar-benar kita tuh butuh. Kalau impian itu nggak kita wujudkan, hidup kita jadi tidak lebih baik misalnya. Kayak misalnya kita kerja nih jaraknya jauh. Oh, kita butuh kendaraan misalnya. Itu kan salah satu impian yang menunjang hidup kita gitu ya. Nah, dari situ kita mulai pikirkan, realistis nggak ya? Gaji saya sekian. Kira-kira kalau beli mobil akan menyiksa saya atau malah menambah baik saya misalnya gitu. Nah, dari situ difilter aja. Ya mungkin memang sih kalau sendirian mungkin agak bingung ya. Mungkin butuh konsultasi, ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi biar tahu arahnya harus gimana. Itu juga penting sih dari baca-baca konten segala macam. Nah, itu paling nggak kita tahu nih impian kita apa. Jadi kita bisa memfilter. Kira-kira kita pilih mau mana yang kita prioritaskan. Kita wujudkan duluan gitu. Itu sih Pak. Oke, oke. Jadi teman-teman kalau sudah bisa tahu tujuannya apa, tadi mungkin sudah sempat disampaikan ke Cece ya. Kalau bisa yang spesifik, kemudian tadi ada target waktu ya gitu ya. Terus habis itu Ya, kalau seberapa kaya itu artinya memang bisa di apa ya, bisa disebut ukur. angkanya gitu ya. Ya, Mungkin entah bisa diukur. diukur betul. Jadi artinya terkumpul sekian juta atau mungkin terkumpul dalam waktu berapa lama mungkin gitu ya. Jadi artinya ada Ya, angka betul. bisa diukur. Oke. Nah, Ya, sekarang kalau sudah tahu tujuannya, terus kemudian tadi sempat juga Coach Cici mengatakan, oh ya mungkin kita bisa nabung dari sebagian dari penghasilan kita. Nah, ini kan kalau ngomong-ngomong nabung, uh, dulu mungkin konsep nabung zaman ya mungkin 20-30 tahun lalu kayaknya sih masih oke gitu ya. Tapi sekarang ini sudah banyak teman-teman yang mengeluh bunga nabung ini kan yang maksudnya identik dengan oke lah kita taruh duit di tabungan atau mungkin deposito lah mirip-mirip pokoknya intinya di bank gitu. Nah, kalau dulu mungkin 20 tahun yang lalu itu bunga deposito itu bisa belasan persen gitu ya setahun. Nah, tapi kalau sekarang ini kan cuma ya kita ambil contoh setengah salah ya, satu bank tiga besar setengah gitu ya persen. BCA itu aja cuma paling 3,5 itu aja suku bunga BI. Kalau Iya. kayak sekelas BCA yang udah banyak gitu ya nasabahnya bahkan BCA aja ngomong ini kebanjiran duit cash gitu ya. Hmm. Itu bahkan di bawah 3% gitu. Nah, Ya. setahun bukan sebulan. Nah, ini kalau cuma nambah segitu kan kayaknya keburu gitu untuk Iya, betul. nabung dengan mencapai tujuan kita. Nah, ini apa ada cara lain nggak ya gitu? Terus cara lain itu yang seperti apa gitu? Kalau Oke, menurut Coach Cece. kalau nabung itu kan sebenarnya lebih kepada kebiasaannya ya Pak Alim ya. Hmm, Jadi bukan hmm, kita kayak zaman dulu, betul. Kalau zaman dulu taruh di celengan gitu ya. Kalau hmm, sekarang lebih ke membangun kebiasaannya dulu. Jadi buat teman-teman mungkin yang selama ini nggak pernah menyisihkan atau nggak pernah bisa nabung, itu bisa diawali dulu dengan nabung dulu aja di rekening bank misalnya. Itu paling 3 bulan pertama lah. Misalnya punya target nabung 3 juta per bulan misalnya ya dari gaji 10 juta gitu. Itu 3 bulan jalan sudah terlaksana, baru nih belajar-belajar tentang instrumen investasi yang lain supaya lebih bertumbuh. Jadi kita udah punya konsistensinya dulu. hmm, Itu targetnya itu itunya dulu. Soalnya kalau langsung investasi biasanya bulan-bulan awal semangat ya investasi investasi gitu kan. Nanti bulan 3, 4, 5 ada kebutuhan kita ambil lagi investasinya dijual lagi gitu. hmm, Yang sering terjadi kan oke. kayak gitu. Jadi tidak konsisten. Nah pada akhirnya pada akhir tahun kedua tetap aja investasinya berantakan, tabungan juga nggak ada karena tadi tidak Hmm, konsisten. Nah, hmm, jadi nabung tujuannya untuk konsistennya aja dulu. Konsisten, oke, bisa nabung 1 juta tiap bulan selama 3 atau 6 bulan berturut-turut. Oke, sekarang dalam 6 bulan itu belajar instrumen investasi. Jadi mulai dari yang paling sederhana kayak deposito tadi, terus naik lagi ke misalnya reksadana, pasar uang gitu ya. Itu kan memang butuh uang, butuh waktu untuk belajar itu. Jadi nggak bisa tiba-tiba ngerti, memang harus kadang-kadang harus trial juga kan biar tahu reksadana kayak apa ya, kita harus nyoba beli kan biar tahu oh hmm, reksadana tuh kayak gini gitu ya. Terus juga naik lagi mungkin ke SBN, surat berharga negara, kayak kemarin ada obligasi ORI atau SR gitu ya. Mungkin mau nyobain ya boleh-boleh aja. Jadi biar tahu kan, oh ternyata kalau taruh di sini cuma berkembang jadi sekian gitu.
Nanti udah ngerti lagi, naik kelas lagi sampai misalnya ke saham gitu ya. Kalau sudah kenal saham, bisa aja kalau merasa cocok di situ karena kan namanya instrumen investasi tidak semua orang cocok juga. Jadi lebih ke cocok-cocokan ya, bukan ke harus investasi ini yang terbaik. Sebenarnya konsepnya nggak seperti itu juga sih. Kalau memang cocok dengan profil resikonya, ya silahkan. Maksudnya dicoba gitu ya. Kalau misalnya merasa nyaman di investasi itu, yang penting kan namanya investasi pasti ada resiko ya Pak ya. Mhm, Dan mhm. kalau Gitu. kita bisa menerima resiko itu, silakan-silakan aja dan kita nyaman gitu ya. Misalnya kayak di investasi saham atau mungkin trading saham gitu. Kalau kita bisa menerima cut loss misalnya 5%, ya nggak masalah dan kita merasa enjoy dengan itu, ya jalankan aja. Tapi kalau kita merasa, wah saya kalau harus buang duit 5%, eman-eman lah, ya berarti mungkin nggak cocok di saham misalnya gitu. Jadi memang tergantung Hmm. kitanya juga. Tapi semakin orang belajar, pastilah ada nanti kecocokan baru gitu ya. Kayak dulu saya pertama kali kenal saham itu 2017 Pak Halik. Mhm, Dulu saya mhm. sama antipatinya dengan orang lain, bilang saham itu judi lah, harus ngeliatin monitor tiap menit gitu ya. Kan dulu ngertinya Mhm, gitu ya mhm. kalau saham. Ya. Ternyata setelah belajar tidak sepolos itu, maksudnya nggak seperti yang di orang bilang gitu sebenarnya ya Mhm, kalau sudah mhm. ngerti. Jadi memang semakin kita banyak belajar ya semakin luas juga pandangan kita. Tidak terlalu sempit, nggak bilang oh trading itu pasti rugi atau saham itu judi gitu ya. Mhm, Tinggal mhm. kalau memang kita tertarik di situ ya pelajari lebih dalam. Ntar lama-lama akan menemukan sendiri yang kita nyaman di mana. Termasuk di saham kan itu luas banget ya. Ada Mhm, trading, mhm. ada invest, bahkan trading pun dibagi lagi. Ada yang scalping, ada yang harian, ada yang swing gitu kan. Tinggal Iya, kita iya. cocoknya di mana gitu. Kalau merasa kita Hmm. nyaman di scalping ya silahkan aja kalau punya waktu, Mhm. punya ilmu gitu kan. Tapi kalau kitanya sibuk kerja, nekat scalping ya mungkin bisa dibilang kayak bunuh diri juga gitu kan. Ilmunya Iya. nggak ada, waktunya nggak ada, tapi nekat gitu misalnya. Mhm, mhm. Gitu ya, tapi namanya orang tetap mencoba itu perlu sih ya Pak ya. Maksudnya kadang-kadang kita kan kalau cuma dibilangin doang nggak nurut tuh, harus ngerasain dulu. Mhm, mhm, Misalnya mhm. nyobain invest saham, oh ternyata rugi, oh gini tuh rasanya rugi gitu ya. Oh trading, Mhm. oh untung, oh ternyata gini rasanya biar untung, nah gitu kan. Dari trial-trial itulah, saya juga trial banyak paling dari yang rugi puluhan juta sampai untung puluhan juta pun mengalami dari itu. Tapi dari situ Mhm. banyak belajar juga gitu. Hmm. Jadi Oke, teman-teman oke. semakin banyak belajar, nanti akan mengerti kalau udah punya habit nabungnya tadi, yang pertama akan merasakan oh saya akan cocok di investasi ini gitu ya. Atau kalau teman-teman Mhm. merasa terlalu takut dengan resikonya bisa bagi-bagi kan namanya ada diversifikasi. Jadi Mhm, kita mhm. punya uang 100 juta nggak semuanya nyemplungin di saham misalnya. Ada yang di Mhm. reksadana juga, ada yang sebagian di obligasi mungkin, ada yang sebagian di deposito juga nggak jadi masalah. Mhm. Tinggal kita pahamin aja ekonominya kayak tadi Pak Halim sempat bilang kalau sahamnya lagi pada anjlok semua, duitnya dikemanain gitu kan. Itu bisa kita switching juga ke instrumen yang lebih aman, tergantung Mhm. pengetahuan kita. Gitu Pak Halim. Hmm. Oke, oke. Oke, ini berarti artinya dana untuk investasi ini luas sekali gitu ya, bisa Ya, luas banget. macam-macam ada reksadana, tergantung kecocokan dengan profil risiko gitu ya. Nah, ngomong-ngomong kalau ini balik lagi tadi ke tabungan gitu ya. Jadi setelah habitnya terbangun, sudah biasa untuk menabung. Nah, ini apakah untuk investasi ini Hmm, punya porsi tersendiri atau menggantikan porsi yang tadi kita tabung terus kita cemplungin ke investasi gitu ya, kita masukin Oke, investasi atau gimana ya kalau pandangan gue? ya. Kalau nabung tadi itu kan dalam artian kita nabung tapi belum investasi ya, yang bangun habit tadi itu Hmm, lagi. Karena betul, kan kita baru betul. nyoba nih, jadi belum punya investasi sama sekali, cuma uang di rekening aja.